kabar horor. Selamat malam Sobat Kahor dimanapun Anda berada. Di malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Seramnya Kampung Gondorwo, sebuah pedalaman desa lereng hutan. Semua nama orang, tempat, dan waktu kejadian disamarkan untuk menjaga privasi. Bagi yang sudah mengetahui nama lokasi sesungguhnya, kami harap cukup disimpan sendiri saja. Kejadian ini diceritakan berdasarkan dari sudut pandang saksi mata yang mana beliau juga teman baik sang narasumber semasa di kampus dulu. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kejadian ini bermula di pertengahan tahun 2015, di mana waktu itu sebuah kampus yang berada di ibu kota terbesar kedua sedang melaksanakan program KKN di salah satu desa di kaki Gunung Lawu yang tepat berada di Kabupaten Magetan. Sebut saja namanya Ati. Dia bersama ketujuh temannya bernama Diah, Ulan, Ika, Riko, Fajar, Dayat, dan Robo. Jadi totalnya ada 8 orang. Mereka berangkat dari hingar-bingar gemerlap kota menuju ke suatu desa tempat mereka akan mengabdi selama 21 hari lamanya. Perjalanan anak-anak kampus ini ditempuh selama 3 jam dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan menuju desa tempat mereka KKN, mereka, para anak-anak kampus ini disuguhkan pemandangan gunung-gunung dan perbukitan yang terhampar luas dan indah. Tak lupa mereka juga berfoto-foto untuk mengabadikan momen itu. Setelah bertanya-tanya kepada penduduk sekitar, akhirnya mereka memasuki desa. Dan desa ini lumayan pelosok. Butuh waktu sekitar 15 menit naik motor dari desa terdekat dan 30 menit untuk akses ke jalan rayanya. Gerbang desa yang sudah ditumbuhi lumut menyapa kedatangan mereka. Sekilas, tempat tak ada bedanya desa ini dengan desa-desa yang lain bila diperhatikan ketika siang hari. Penduduknya beraktivitas seperti biasa. Suasananya juga sejuk dan asri. Hanya walaupun saja desa ini terpelosok, rumah-rumah di desa ini cenderung bagus bila dibandingkan rumah warga desa sebelah. Setelah memasuki desa, mereka pun berhenti di sebuah balai desa. Tampak sepi. Ati melihat jam tangan menunjukkan pukul 3 sore. Mungkin para perangkat-perangkat desa ini sudah pada pulang. Sampai tiba-tiba anak-anak ini dipanggil seorang wanita yang keluar dari ruangan yang bertuliskan Dharma Wanita. Loh, sudah sampai kalian? Beliau adalah Ibu Lurah, orang yang paling dihormati di desa ini. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka pun diajak ke rumah beliau. Monggo mas mbak, ikut ke rumah saya. Sekalian barang bawaannya dibawa saja. Nanti saya tunjukkan rumah untuk kalian menginap di sini. Mereka, anak-anak KKN ini menikmati suasana desa. Sejuk namun sepi. Pintu-pintu rumah pun seperti tertutup rapat. Tidak seperti sore hari di tempat lain. Jangan melamun, mikir apa sih? Colek si Wulan kepada Ati. Lah iya, kayak kurang piknik, tambah si Dayat. Ati cuma tersenyum kecut. Perasaannya berubah menjadi tidak enak. Hawa sejuk gunung berubah menjadi hawa dingin yang bikin tubuhnya mendadak jadi tidak enak. Mungkin cuma perasaannya saja. Ati mencoba membuat pikirannya agar tetap positif, sambil sesekali melirik keadaan sekitar. Dan sampailah mereka di tempatnya Bu Lurah. Rumahnya bertingkat 2,
Halamannya kecil, namun rumahnya memanjang sampai ke kebun bambu belakang rumah. Di samping kanan ada rumah pembantunya, sedangkan di samping kiri ada bangunan menyerupai pura dengan asap dupa yang masih mengepul. Yang kerasan ya mas, mbak, saya ini seorang janda. Sehari-hari saya hidup ditemani pembantu saya. Anak saya 2, 1 meninggal, yang 1 lagi kuliah di luar kota. Jadi anggap saja seperti rumah sendiri ya. Mereka semua terkagum dengan keadaan Ibu Lurah ini. Walaupun terpelosok, rumah Bu Lurah ini lumayan bagus. Banyak ornamen klasik dan lukisan-lukisan wajah-wajah orang yang ditempel di ruang tamu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa lukisan tersebut adalah para sesepuh dan nenek moyang keluarga dari Bu Lurah. Lah ini musolanya di mana Bu? Tanya salah satu anak-anak dari KKN itu. Oh, musola ada di ujung dapur desa mas. Kalau kejauhan bisa sholat di kamar belakang dekat pintu dapur saja ya. Nanti biar pembantu saya yang menyiapkan. Untuk pembagian kamar, cewek tidur di kamar atas, sedangkan yang cowok di rumah pembantu saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mereka semua kompak mengiyakan, mengingat mereka ini adalah tamu dan hari juga mulai petang. Ya sudah, Mbok Yem, yang cowok tolong diantar, dan untuk cewek mari saya antar ke atas. Anak-anak kuliah ini pun berpencar di rumah, membersihkan diri, menata kamar, dan kemudian bersiap untuk beribadah sholat maghrib. Adzan maghrib menggema begitu pelan. Para laki-laki dilihat sudah memakai sarung dan berjalan menuju surau atau musola. Sementara untuk cewek-cewek, mereka sepakat untuk ibadah di rumah saja. Ayo sholat, kata si Ati. Iya, berangkat dua-dua dulu, gantian, biar tidak penuh kamarnya. Akhirnya Ati dan Ika yang turun untuk sholat duluan. Oh iya, kamar mandi dan tempat wudhu berada di luar rumah. Sedangkan untuk toilet berada di sebelah kamar mandi, membelakangi barongan atau hutan bambu. Ati pertama kali mengambil wudhu. Ika disuruh menunggu di luar kamar mandi. Saat mengambil air wudhu, bulu kuduknya tiba-tiba merinding bersamaan dengan bunyi gesekan batang bambu yang tertiup angin. Sayup-sayup, Ati mendengar suara wanita tertawa. Selesai wudhu, Ati pun memanggil si Ika. Ika, Ik. Hening. Tidak ada jawaban. Ik, jangan bercanda kamu, kata si Ati. Ati pun keluar kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia menoleh ke toilet juga dalam keadaan kosong. Sontak, Ati pun lari ke kamar yang sudah disulap menjadi musola kecil. Dia pun sholat, mencoba untuk khusyuk. Namun perasaannya mengatakan bahwa ada orang yang mengawasinya di belakang. Bacaan sholatnya menjadi belepotan. Pikirannya tidak bisa tenang. Keringat mulai membasahi keningnya, walaupun saat itu suhu sudah lumayan dingin. Selesai sholat, dia salam dengan sedikit menoleh ke belakang. Dan memang tidak ada siapapun di sana. Dia pun beranjak lari menuju kamar. Di sana, di dalam kamar sudah ada dia dan Wulan temannya yang asik rebahan. Melihat Ati lari menuju kamar, mereka sontak bertanya. Lah, ngapain lari? Tanya si dia. Loh, mana Ika? Imbuh Wulan. Ati belum berani berkata jujur. Dia cuma bilang bahwa di bawah dingin. Jadi dia meninggalkan si Ika. 5 menit berselang, Ika kembali di kamar dengan ekspresi yang marah. Oh, tega kamu ya? Ditunggu di kamar mandi malah ninggal. Aku sholat juga kamu tinggal juga, kata si Ika. Lah, perasaan Ati tadi dia tidak melihat di kamar mandi dan musola. Akhirnya daripada ribut dan membuat mereka takut, Ati pun minta maaf dengan membuat alasan dia kedinginan. Ya lain kali bilang, jangan langsung ngilang saja, tutur si Ika. Sambil mencoba menenangkan diri. Akhirnya tiba juga jam makan malam. Pembantunya Bu Lurah, sebut saja Mbok Yem, sudah memasakkan hidangan untuk mereka semua.
Para cowok sepulang dari musola ikut menata makanan di teras depan. "Loh, Bu Lurah di mana, Pok?" tanya si Fajar. "Oh, Bu Lurah masih beribadah. Silakan makan duluan saja, tidak usah ditunggu ya." Mendengar itu, para cowok-cowok ini langsung mengambil nasi dan lauk yang sudah dihidangkan. Teman-teman cewek juga seperti sudah kelaparan. Sambil mengambil nasi, Ati ini mulai berpikir, aneh, ini tuan rumah malah tidak ikut makan bersama. Mungkin beliau khusyuk dengan ibadahnya sehingga menjadi lama, pikir si Ati. Setelah makan malam, Mbok Yem pun menyuguhkan kopi, teh hangat dan gorengan untuk menemani mereka membahas program kerja di desa ini. Kita kan mau membangun bank sampah. Enaknya lokasinya di mana?" "Oh, bagaimana kalau di dekat musola?" kata si Fajar. "Bus, ngawur aja, tempat ibadah kok sebelahnya mau dijadikan tempat sampah," kata yang lain. "Di sisi selatan gimana?" "Aduh, jangan. Tadi aku sudah dibilangin kalau di sana makam desa," kata si Ati. Saat mereka anak-anak ini ribut saling melempar pendapat, disitulah Bu Lurah hadir. "Aduh, maaf ya Mas, Mbak, baru ikut gabung. Jadi bagaimana ini program kerjanya?" Kemudian Probo menjelaskan bahwa mereka akan membuat bank sampah agar pengelolaan sampah di desa ini bisa dimanajemen dengan baik. "Oh, bagus itu Mas. Saran saya dibangun di pojok dekat barongan perbatasan hutan sana saja ya. Kalau sampah rumah tangga nanti dipilah. Sisanya seperti sampah daun atau organik nanti ya dibakar saja." Mereka pun saling lihat, sedikit ragu. Apakah tidak apa-apa, Bu?" tanya Riko dengan nada cemas. "Loh, ya ndak apa-apa Thomas, malah aman. Kalau berbau kan jauh dari rumah warga. Dan kalau dibakar pun asapnya juga tidak mengganggu pernafasan. Nanti Ibu bantu mempersiapkannya." Sebagai tamu, mereka hanya pasrah menerima masukan ini, karena bagaimanapun beliau lebih paham tempat ini. Namun siapa sangka pemilihan lokasi inilah yang menjadi asal muasal rentetan kejadian ganjil selama mereka KKN di desa ini. Singkat cerita, keesokan harinya tim dibagi menjadi dua. Ati, Wulan, Riko dan Probo pergi ke lokasi yang akan dijadikan bank sampah. Sementara Ika, Dia, Fajar dan Dayat pergi ke pasar untuk berbelanja. Sesampainya di lokasi, perasaan anak-anak yang datang ke rencana pembuatan sampah ini dibikin ngeri oleh tempat yang akan dijadikan bank sampah itu. Pasalnya, tempat itu berada persis di bawah barongan hutan bambu atau barongan pring bahasa Jawanya, dengan sungai di sebelah kirinya, dan sebelah kanan adalah perbatasan dengan hutan. Bisa dibilang memang lokasinya persis di tengah-tengah. "Udah, daripada mikir yang aneh-aneh, mending langsung dibersihkan saja," ucap si Probo. Segera mereka pun menyapu dan menata tempat ini sebersih dan serapi mungkin, menurut penilaian mereka. Saat mereka beristirahat, anak-anak muda ini melihat orang yang tengah hendak pergi ke hutan. Si Bulan pun menyapa. "Pak." Orang itu berhenti, melihat ke arah mereka. Sorot matanya sayu, namun tak berucap sepatah kata pun. Ketika ia ingin berangkat, ia melihat ke arah mereka semua, sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Sombong sekali, disapa malah diem ay," ucap si Riko. "Hus, jangan gitu, gak baik membicarakan orang desa," ujar si Ati. Meskipun Ati sendiri setuju dengan Riko perihal sikap dari bapak tadi, seolah beliau memberikan sebuah pesan yang saat itu mereka belum bisa menerjemahkannya. Kemudian dari jauh, samar-samar, anak-anak muda ini melihat teman-teman yang lain telah kembali dari pasar. Mereka rupanya didampingi oleh tukang yang ternyata utusan dari Bu Lurah untuk membantu program kerja mereka. Saat akan mendirikan bambu, beliau pun berkata, "Loh, yakin di sini Mas?" kata si Pak tukang itu. "Lah, disuruh Bu Lurah di sini kok Pak. Memangnya ada apa?" kata si Probo. "Oh, ya sudah Mas, enggak apa-apa. Mari saya bantu biar cepat selesai," sahut beliau panik. Anak-anak muda ini terheran, namun juga tak mampu berbuat banyak. Singkat cerita, jadilah bangunan kecil yang akan dipakai untuk menengadah sampah. Kemudian di tengah-tengah bangunan itu mereka sekat
di tengah-tengahnya guna membedakan antara sampah rumah tangga dan sampah organik. Tak lupa pula mereka juga menyediakan wadah penampung, timbangan dan karung untuk mempermudah proses pemilahan sampah. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Bapak tukang tadi kemudian pamit pulang duluan dengan alasan masih ada pekerjaan di rumah. Anak-anak muda ini mengucapkan terima kasih dan ingin memberi beliau sedikit uang tip. Namun beliau, Pak Tukang ini menjelaskan bahwa sudah diberi tip oleh Bu Lurah. Saat anak-anak muda ini hendak pulang, tiba-tiba Bu Lurah datang. Wah, ini cocok dibuat di sini ya. Pasti suka kalau ada rame-rame di sini. Hah? Rame-rame bagaimana ya Bu? Tanya si Dayat. Ya rame Thomas, di sini jadi tidak kosong. Nanti juga biar warga bisa belajar memilah-milah sampah. Biar warga itu tidak buang sampah sembarangan lagi, ucap Bu Lurah sedikit tergopoh-gopoh. Ati dan Probo saling melirik. Rupanya dia merasakan juga apa yang dirasakan, bahwa ada sesuatu yang janggal di sini. Ya sudah, kalau sudah rampung, ayo balik ke rumah. Si Mbok sudah masak loh. Nak Wulan sama dia bisa bicara dengan ibu sebentar, kata Bu Lurah. Enggak Bu, ucap mereka serempak. Kalian duluan saja, nanti ibu menyusul, kata Bu Lurah. Mereka pun berjalan menuju rumah Bu Lurah. Dan seperti kemarin sore ketika mereka datang ke sini, tidak ada aktivitas pun yang terjadi di luar rumah. Semua sudah tertutup rapat. Bahkan tak ada anak-anak yang main di luar rumah. Hening sekali. Yang menemani langkah suara kaki mereka hanyalah banyolan dari Riko dan Probo, ditemani desiran angin yang membuat suara bambu bergesekan. Sekedar informasi bahwa desa tempat mereka KKN dikelilingi oleh rimbunnya pohon bambu dan gapura sampai batas hutan. Sekedar informasi bahwa desa tempat mereka KKN dikelilingi oleh rimbunnya pohon bambu dari gapura sampai batas hutan, seperti dibentengi oleh bambu. Sesampainya di rumah, para pria langsung bergegas mandi, sementara Ati dan Ika membantu Boyem menata makanan di teras. Haruman dupa yang berasal dari tempat seperti pura di depan rumah membuat Ika bertanya pada Boyem. Bok, agamanya ibu apa toh? Kata si Ika. Boyem seperti terdiam. Bok, senggol si Ika. Maaf non, saya lupa kalau tadi belum bikin kopi. Saya tinggal ke dapur dulu ya, kata Boyem. Ati dan Ika berpandangan. Sedikit berbisik, mereka mulai curiga. Aneh tidak sama si Mbok, kata si Ati. Oh, masa kayak ketakutan? Apa jangan-jangan? Hus, sudah jangan macam-macam. Ingat, kita numpang di sini, biarkan saja, tutur Ati kepada si Ika. Tak lama berselang, para cowok ikut bergabung di teras. Disusul dari pagar muncul Bu Lurah bersama Wulan dan Dia. Wes, yang cewek segera mandi, yang cowok segera ke musola. Sudah surup, hampir maghrib, nanti kemalaman. Biar ibu tunggu makanannya. Oh nggih Bu. Mereka pun bergegas bubar. Sesampainya di kamar, Ati mencoba tanya kepada si Wulan. Bu Lurah tadi cerita apa? Kata si Ati. Wulan, kata si Ati sambil menggetak. Hah, kenapa? Bu Lurah tadi ngapain aja ke kamu? Oh enggak apa-apa, sudah ayo mandi. Bareng dak? Kata si Wulan. Melihat gelagah aneh Wulan membuat Ati dan si Ika ini curiga. Terlebih Dia juga diam saja. Tapi ya sudahlah, mungkin mereka kecapean, batin si Ika. Ati dan Wulan kemudian menuju kamar mandi. Sayup-sayup, lalu terdengar azan maghrib berkumandang. Aku duluan ya. Tungguin, jangan ditinggal. Iya cepat. Sorop bergantian antara siang dan malam, di mana menurut kepercayaan orang Jawa adalah waktu bagi para hantu keluar. Dan di saat surup itulah, konyolnya Ati berada di luar, menunggu temannya mandi. Dengan suguhan pemandangan hutan bambu yang tak henti berdecit digoyang angin. Angin berhenti berhembus. Dia rasakan hawa semakin dingin. Namun deretan pohon bambu tak berhenti bergoyang-goyang. Ati merinding. Dia pun memukul-mukul pintu kamar mandi. Wulan, cepet Lan, kata si Ati. Sekonyong-konyong dalam rimbun pohon bambu itu, Ati melihat dua mata menyala merah menatap ke arahnya.
Sosoknya tinggi, setinggi pohon bambu. Tubuhnya berbulu hijau seperti bambu. Bibir Ati mulai gemetar, dan matanya juga mulai menangis. "Lan, cepetlah Lan, cepat," kata si Ati sambil dia gedor-gedor pintu kamar mandi. "Sabar, ini baru selesai," kata Wulan sambil membuka pintu kamar mandi. Tanpa bicara sepatah kata pun, Ati menarik tangannya masuk ke dalam rumah. Wulan ini melihat Ati ketakutan. Kemudian memeluknya sambil bertanya, ada apa?" tanya si Wulan. Ati mencoba untuk menenangkan diri. Sambil terisak Ati bercerita bahwa ketika menunggu Wulan mandi, Ati melihat sosok itu. "Ada genderuwo, besar dan tinggi, tapi kok berwarna hijau. Tapi tolong jangan bilang teman-teman ya. Aku tidak ingin Ika dan dia takut gara-gara aku," kata si Ati. Ya sudah, tenangin diri dulu. Aku tadi juga dengar suara cowok, terus aku ingat kalau cowok-cowok ke musola, kata si dia. Mereka berdua pun tidak jadi sholat. Mereka kembali ke kamar. Tentu si Ati sudah menghapus air matanya dan menenangkan diri terlebih dahulu. Cepatnya. Iya, di bawah dingin. Kamu jadi mandi gak, Ik?" kata si Ati. Sudah gelap, aku takut," kata si Ika. Ya sudah, makan saja kalau gitu." Kemudian anak perempuan berempat ini turun ke bawah menuju teras. Di sana Bu Lurah sudah ngobrol dengan para cowok. Ati yang baru saja melihat kejadian itu hanya bisa memendam sementara. "Nah, ini sudah kumpul, ayo makan." Kali ini Bu Lurah sendiri yang membagikan piring. Ketika makan malam, hanya Probo yang terus memperhatikan si Ati. Seolah dia tahu baru ada sesuatu yang menimpanya. Dalam suasana tersebut, Dayat memberanikan diri untuk bertanya. Bu, lupa di situ buat apa ya, Bu?" Sambil menunjukkan jari ke arah bangunan pura itu. "Oh alah, buat wangi-wangian saja kok Mas. Ya, masa ada banyak orang ndak dikasih wangian, ya ndak enak, bener kan?" kata Bu Lurah. Dayat hanya manggut-manggut, kemudian meneruskan makannya. "Mas, Mbak, permisi, saya tinggal ibadah ke kamar dulu nggih. Silahkan diteruskan makannya," kata Bu Lurah. Setelah selesai makan dan merapikan tempat teras, anak-anak muda ini melanjutkan diskusi mengenai program kerja esok hari. "Dik, kamu baik-baik saja," kata si Probo. Enggak apa-apa, Po. Ada apa emang?" "Enggak, aku cuma merasakan kayak kamu seperti tidak enak," tanya si Probo lagi. Cuma perasaanmu saja paling, Po," kata si Ati. Ya mungkin, semoga tidak ada apa-apa ya." "Ya, amin." Suasana malam yang sunyi serta hawa dingin yang semakin menusuk membuat mereka mengakhiri diskusi untuk malam ini. Dalam perjalanan menuju kamar, Ati mencium aroma dupa dan bunga kenanga saat melewati kamar Bu Lurah. Kebetulan, kamar Bu Lurah berada di tengah-tengah rumah. "Ti, ayo," ucap si Ika. "Kalian duluan saja," ucap Ati pada teman-temannya. Ati mencoba terdiam, mencoba menajamkan indera penciumannya. Apa benar ini wangi yang berasal dari kamarnya Bu Lurah? Saat itu pula, wangi itu pun semakin menguat. Mendadak bulu kuduknya Ati ini berdiri. Ketika ingin melanjutkan melangkah pergi, tiba-tiba Bu Lurah sudah keluar dari kamar. Di dalam sekilas tampak gelap. Nak Ati, ada apa? Ada yang bisa Ibu bantu?" "Enggak, Bu, cuma tadi cium bau wangi saja," kata si Ati. "Oh, mungkin dari dupa yang Ibu pasang di depan." "Enggak, Bu. Bu, tadi saya lihat sosok genderuwo di belakang kamar mandi. Apa memang ada genderuwonya ya, Bu?" tanya si Ati. Bu Lurah tersenyum sambil berkata pelan. "Oh alah, sudah ngerti toh. Itu cuma menyambut Nak Ati. Selama kamu tidak aneh-aneh di desa ini, ia tidak akan mengganggumu. Oh iya, itu bukan genderuwo. Itu namanya buto ijo." Bagaimana, Bu?" ucap Ati menangis lirih. "Sudah tenang, kamu aman. Yang penting kamu nurut sama Ibu. Gak usah cerita ke teman-temanmu ya, biar mereka nanti tahu sendiri," ucap Bu Lurah dengan tenang. "Sekarang segera balik ke kamar ya, Nduk. Sudah malam." Ati hanya terdiam tanpa membalas ucapannya. Sesampainya di kamar, Ati langsung membaringkan tubuhnya
dan teman-temannya pun menanyainya ada apa. Ati cuma menjawab sudah ngantuk dan kedinginan. Dalam hati, dia ingin sekali pulang. Tapi Ati juga tidak tega meninggalkan teman-temannya di sini. Sedangkan Bu Lurah mulai menunjukkan siapa dirinya. Pagi-pagi sekali, Ati terbangun karena azan subuh yang terdengar lirih. Dilihatnya Ika, Wulan, dan dia masih tertidur berselimut. Ati memberanikan diri untuk turun melaksanakan salat subuh, walau harus ke kamar mandi sendirian. Sampai di sana, bayang-bayang Bu Toijo kemarin masih samar terbayang. Keadaan memang cukup gelap di kamar mandi, karena penerangan hanya ada di pintu dapur sebelum keluar ke kamar mandi. Itu pun hanya menggunakan lampu top 5 watt. Alhamdulillah, tak ada gangguan sampai pagi menjelang. Mereka pun semuanya bersiap untuk beraktivitas. Namun, wajahnya Fajar terlihat seperti orang yang kurang tidur. "Jar, kamu ndak apa-apa, Jar? Kok pucat?" tanya si Ika. Aku tadi malam seperti mimpi. Ketindihan sosok besar sekali. Matanya merah. Aku manggil teman-teman tapi nggak bisa. Dan kayaknya cuma aku yang kena," kata si Fajar. Ati pun melihat Probo, Riko, dan Dayat. Memang dari keempat cowok itu, cuma Fajar yang wajahnya tampak lesu. "Kalau tidak enak badan, mending istirahat di rumah saja, Jar," sahut si Ika. Tiba-tiba Fajar mengangkat telunjuk ke mulutnya. "Shh, aku gak mau sendirian di rumah. Si Mbok kayak ngeliatin terus. Feelingku gak enak," kata si Fajar. Anak-anak pun saling berpandangan. Kemudian setelah menenangkan si Fajar, akhirnya anak-anak yang lain pun mengajaknya ke lokasi bank sampah. Setelah sarapan dan ingin berangkat menuju lokasi, Bu Lurah keluar dari dalam rumah. "Wah, sudah mau berangkat. Hati-hati ya Mas, Mbak. Tapi Ibu boleh minta tolong sama Nak Wulan dan Nak Gia sebentar. Ibu mau ada acara di balai desa soalnya." "Oh, nggih Bu," sahut Wulan dan dia. Aneh. Dari kemarin-kemarin Bu Lurah seperti akrab cuma kepada dia sama Wulan. Ada apa sebenarnya? Sebelum berangkat, Ati sempatkan untuk menoleh kepada Bu Lurah yang sedang berbicara sama Wulan dan dia. Spontan pandangannya menuju ke arah Ati. Beliau pun tersenyum. Tidak, bukan senyuman. Lebih menyeringai daripada sebuah senyuman. Singkat cerita, anak-anak yang lain pun sampai di lokasi bank sampah. Anehnya, tiba-tiba keranjang yang kemarin mereka sediakan kosong, tiba-tiba penuh dengan daun bambu yang sudah kering. Waduh, sudah penuh. Mungkin warga desa sudah dikasih tahu sama Bu Lurah, utur si Riko. Karena dirasa sudah cukup personil, tim akhirnya dibagi menjadi 2. Ati, Ika, dan Riko akan melakukan sosialisasi ke rumah warga. Sementara sisanya akan stay di bank sampah. Saat si Ati dan temannya ini berkeliling desa, jalan desa nampak lengang. Mungkin para penduduk sedang bekerja di ladang atau di luar desa. Sampai Ati dan teman-temannya tiba di salah satu rumah yang menjadi tempat rumpi ibu-ibu desa. Rumahnya berada di samping musola desa. Anak-anak perempuan ini disambut hangat. Setelah mereka memperkenalkan diri, menjelaskan maksud tujuan program kerja mereka, ternyata para penduduk ibu-ibu ini cukup antusias mendengarkan. Sampai, "Lah terus, bank sampahnya lokasinya di mana, Toh, Nak?" kata salah satu ibu bertanya. "Di pojok, Bu," kata Ati. "Loh, pojok desa sebelah mana?" tanya ibu-ibu lagi. "Itu, Bu, yang tempatnya berbatasan dengan jalan masuk ke hutan." Sontak seperti ada kengerian dalam raut muka ibu-ibu rumpi itu. "Warga sini sudah tahu lokasinya," kata anak-anak muda itu. Belum, Nak. Memang siapa yang menyuruh membuat lokasi di situ?" tanya ibu-ibu penduduk desa itu. "Bu Lurah, Bu," kata si Ati. Sontak para ibu-ibu tersebut seperti bisik-bisik satu sama lain. Mereka bertiga anak-anak muda ini pun hanya menunggu apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah dirasa sudah cukup, salah satu dari ibu-ibu itu pun berbicara. "Nak, itu tempat angker. Ya, tapi semoga saja tidak ada apa-apa. Banyak-banyak berdoa ya. Teman-teman kalian dijaga," kata si ibu-ibu itu. "Loh, angker gimana, Bu?"
Tanya si Riko. Sudah. Sekarang jemput temanmu yang ada di sana. Sudah mau surup. Jangan sekali-kali keluar ke jalan pada waktu malam ya. Kalau ada perlu mending keluar waktu pagi sampai siang saja, kata si ibu-ibu itu mengingatkan. Mereka yang diliputi berbagai pertanyaan, tak bisa berbicara banyak. Kok, ayo teman-teman dijemput, kata si Ati. Ya, pikiranku juga nggak enak ini, kata si Riko. Anak-anak itu pun berjalan setengah lari ke arah lokasi bank sampah. Di sana sudah bergabung Bu Lurah beserta Wulan dan dia. Melihat mereka ngos-ngosan, Bu Lurah ini bertanya. Loh, ada apa kok lari-lari segala? Tanya Bu Lurah. Oh Bu, kata orang-orang di musola tadi di sini tempat angker, apa betul itu? Kata si Riko mencerca. Kata siapa angker? Aman-aman saja gini loh, kata Bu Lurah. Lalu, kenapa tadi pagi tiba-tiba keranjang kami penuh daun bambu kering Bu? Tanya si Probo. Ya gimana Thomas? Lawang ini lokasinya di kaki gunung. Anginnya juga kenceng. Terus belakang juga ada barongan. Ya daun-daun kering tadi kesapu angin Mas. Terus masuk ke keranjangnya sampean. Iya ora? Kata Bu Lurah menegaskan. Sudah nggak apa-apa, dijamin aman. Manut saja sama ibu. Tidak usah dengerin ucapan warga sini. Kata Bu Lurah sambil tatapan matanya melihat ke arah Ati, seolah memberi tanda. Ati yang melihat itu cuma bisa tertunduk, membayangkan ucapan beliau kemarin malam. Mas, Mbak, mungkin beberapa hari ini saya mau meminjam dulu Wulan sama dia untuk membantu pekerjaan saya di balai desa, boleh? Ucap Bu Lurah. Anak-anak mahasiswa ini terdiam, saling pandang. Kemudian si Probo meminta izin waktu agar mereka berdiskusi sejenak. Ibu Lurah pun mempersilahkan. Bagaimana ini? Probo membuka perkataan atau pembicaraan. Ya ndak tahulah, ketus si Riko. Ya sudah, kasihan mungkin Bu Lurah sendirian, ucap si Ika. Ilya, Wulan sama dia bagaimana? Sambung si Dayat. Iya rek, gak apa-apa sudah, jawab Wulan dan dia serempak. Sekilas Ati mencuri lihat ke arah Wulan dan dia. Mereka menjawab namun dengan tatapan mata seperti tatapan yang kosong. Akhirnya, karena beberapa dari mereka ini sudah sepakat, maka Wulan dan dia akan membantu Bu Lurah bekerja saat pagi hari. Setelah selesai, baru kemudian bergabung dan membantu anak-anak yang lain. Singkat cerita, seminggu berjalan. Program kerja anak-anak mahasiswa ini bisa dikatakan kurang bekerja secara maksimal. Pasalnya, banyak warga yang mereka temui merasa enggan untuk menyetorkan sampahnya ke bank sampah mereka dengan berbagai alasan, mulai dari punya pembuangan sendiri, dibakar sendiri, sampai ada yang bilang sudah punya pengepul sampah sendiri. Malah yang meramaikan bank sampah anak-anak mahasiswa itu adalah orang-orang yang jarang dilihat dari desa ini. Ketika ditanyai dari mana mereka berasal, mereka hanya menjawab suruhan dari Ibu Lurah yang berasal dari dusun sebelah. Anak-anak mahasiswa yang tak mau ambil pusing pun langsung bekerja senormal mungkin dan mengambil dokumentasi sebanyak mungkin. Minggu pertama benar-benar mereka lewati dengan keadaan mental yang naik turun. Setiap malam, mereka menyusun laporan. Juga terlihat bagaimana Wulan dan dia sudah semakin akrab dengan Bu Lurah. Kemana-mana mereka selalu bertiga. Bahkan beberapa kali Wulan dan dia masuk kamar Bu Lurah dan menemani beliau tidur. Dan setiap kali anak mahasiswa yang lain lewat depan di kamarnya, bau dupa dan kembang kenanga menusuk sangat menyengat. Tak ada satupun yang berani mengetuk atau bertanya kepada Bu Lurah apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Bahkan oleh Simbo sendiri juga tidak berani. Sementara itu, sosok buto ijo yang Ati temui di belakang kamar mandi kini mulai berani menampakkan dirinya secara intens. Sore itu dingin sekali. Sehabis mandi, Ati dan Ika melakukan sholat. Waktu Ika sedang mau sholat, Ati izin terlebih dahulu untuk naik ke kamar karena memang kedinginan. Nah, Ika kemudian kembali naik melewati pintu dapur. Kebetulan pintu dapur masih terbuka. Saat akan menutup, sosok itu menyeringai dari rimbunnya pohon bambu. Dan dengan mata merahnya dia memandangi si Ika.
Sambil teriak, Ika berlari ke arah kamar, memeluk si Ati kemudian menangis sejadi-jadinya. Saat ditanya ada apa, ia kemudian bercerita tentang gendruwo atau buto ijo yang ada di kebun bambu itu. Ati pun secara tidak langsung kembali teringat sosok itu. "Ayo pulang, Ti, aku takut di sini," kata si Ika. "Hei yang kuat, tinggal sebentar lagi, dikuat-kuatkan, berdoa sebanyak mungkin," kata si Ati menghibur si Ika. Yang lebih menjengkelkan adalah di saat mereka berdua ketakutan seperti itu, baik Bu Lurah, Bulan, Diah dan Boyem seperti tidak peduli mendengar mereka berdua menangis di kamar atas. Seolah-olah hal tersebut memang hal yang biasa terjadi di desa ini. Bersamaan itu pula, nasib apes silih berganti mendatangi mereka. Baik Probo, Dayat, Fajar, dan Riko silih berganti mengalami ketindihan ketika tidur di malam hari. Efeknya saat mereka melaksanakan program kerja, mereka selalu gampang kelelahan dan mudah mengantuk. Kejadian janggal selanjutnya adalah ketika bak sampah selalu penuh dengan daun bambu terjadi setiap hari. Bahkan kadang-kadang anak-anak mahasiswa ini seperti menemukan bulu-bulu halus berwarna hijau. Karena mereka tidak ambil pusing, mereka mengasumsikan sebagai bulu burung liar yang hidup di hutan. Hampir jarang sekali ada warga desa yang berangkat menuju bank sampah mereka. Yang sering ya hanya segelintir orang yang mengaku suruhan Bu Lurah. Entah bagaimana nantinya mereka memaparkan hasil program kerja ini. Sampai pada suatu sore, saat hendak masuk ke dalam rumah. Nah, si Dayat ini iseng pergi menuju bangunan yang menyerupai pura. Walaupun saat itu anak-anak yang lain sudah melarang. Namun Dayat dengan rasa ingin tahunya tetap nekat mendekat. Begitulah manusia. Demi rasa ingin tahu, kadang ia lupa akan batasan. Bangunan itu sekilas nampak seperti pura. Memiliki satu pintu yang digembok dan di bawahnya terdapat sesajen dan dupa yang masih menyala. Dayat melihat di pinggir sesajen. Di bawah segelas kopi terdapat seperti sebuah kertas. Saat Dayat mencoba melangkah masuk, Bu Lurah tiba-tiba keluar. Kalau tidak tahu apa-apa jangan sembarang masuk ya, tidak sopan," dengan nada seperti memperingatkan. Akhirnya Dayat beringsut mundur. Ia meminta maaf kepada Bu Lurah. Setelah itu giliran Probo dan Riko yang mentertawai Dayat. "Sudah dikasih tahu, makanya besok-besok gak usah aneh-aneh," kata si Probo. Semenjak Ati dan Ika pernah melihat sosok itu, mereka berdua ini orang yang selalu berinisiatif untuk mandi lebih awal. Dan ketika masuk waktu sholat, mereka berdua ikut berjamaah dengan para lelaki atau para cowok. Ada sedikit keanehan ketika Ati dan Ika mengajak si Wulan dan si Diah. Bila diajak, mereka akan bilang duluan saja. Robo yang heran melihat perubahan pada tingkah mereka berdua pun, dia itu pun bertanya, "Weh, kenapa kalian sekarang ikut jamaah ke musola?" kata si Probo. "Aku habis di..." Belum selesai Ika ngomong, tangan Ati langsung sigap untuk menutup mulutnya. Lihat apa?" kata si Probo. Enggak ada apa-apa kok," kata si Ati. Ati dan Ika saling pandang. Mungkin Ika sudah mengerti kode dari tatapannya Ati, bahwa tidak baik untuk menceritakan semuanya di sini. "Oh alah, barangkali pernah lihat. Soalnya aku sama anak-anak juga pernah lihat soalnya," kata si Probo. "Hah? Lihat apa?" kata si Ati. "Shh, jangan keras-keras, nanti kedengaran penunggunya di sini," kata si Probo lagi. Ya sudah, tenang dulu, ceritanya di kamar rumah Mbok Yem saja," tutur si Riko. Mereka anak-anak mahasiswa ini pun bersepakat. Selepas sholat Isya, mereka berenam kembali menuju rumah Mbok Yem. 4 laki-laki, yang 2 tadi adalah Ati dan Ika. Suasana jalan yang sunyi membuat siapapun yang lewat akan bergidik ngeri. Setelah sampai di rumah Mbok Yem, Probo pun membuka pembicaraan. Siapa dulu yang mulai cerita, Jar?" kata si Probo. Akhirnya anak-anak mahasiswa ini pun bersepakat. Selepas sholat Isya, mereka berenam, 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan kembali menuju rumah Mbok Yem. Rumah Mbok Yem adalah rumah tempat di mana si 4 anak laki-laki ini tidur di sana, atau menjadi kamar mereka. Suasana jalan yang sunyi membuat siapapun yang lewat akan bergidik ngeri. Setelah sampai di rumahnya Mbok Yem, mereka pun membuka pembicaraan.
Siapa dulu yang mulai cerita, Jar? Kemudian Fajar pun memulai. Sebenarnya setelah ketindihan, hampir setiap mau tidur aku gak bisa tenang. Hawanya bikin gerah. Padahal kulihat yang lain selimutan. Pernah sih aku haus terus pergi ke dapur. Lalu tiba-tiba aku lihat wujud bayangan besar berlari keluar. Aku gak jadi minum terus balik ke kamar. Kamu bagaimana kok? Catus si Fajar. Iya, lebih tepatnya apa sih? Kemarin malam itu perutku mules. Kulihat di kamar udah jam 10 malam. Anak-anak tak lihat udah pada tidur. Mau ngebangunin ya gak enak. Ya udah berangkat BAB saja sendirian. Bawa HP buat senter. Lah, pas BAB itu di hutan bambu belakang ada suara orang sedang menyapu. Asli merinding. Siapa juga malam-malam yang nyapu. Gak lama selesai. Waktu keluar, gobloknya kok aku menoleh. Aku lihat sesosok lagi mainan daun bambu kering. Ukurannya lumayan tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari pohon bambu. Ya, sebelum dia tahu kehadiranku, aku cari aman saja, lari. Antara ngeri sama nantawa sih kalau dengar ceritanya si Riko. Aku tutup ya, soalnya ceritaku sama Probo di tempat yang sama soalnya, ujar si Dayat. Anak-anak mahasiswa ini pun duduk menyimak cerita dari si Dayat. Ini lokasinya di bank sampah. Baru selesai adzan asar. Nah, setelah selesai menata dan membersihkan tempat, kita istirahat sebentar. Kalian udah balik duluan. Tiba-tiba dari atas kedengaran suara barang jatuh. Tebuk. Aku sama Probo itu ngecek sekitar. Ya memang gak ada apa-apa. Ya sudah, mungkin aku salah denger. Aku bilang, ayo balik. Lah, waktu mau balik malah kedengeran lagi. Lebih keras malah. Luak. Aku sama Probo langsung lari. Kayaknya desa ini angker deh. Dari masyarakatnya yang gak pernah bantu, juga tidak pernah keluar malam. Terus lokasi bank sampahnya juga kayak gitu. Dan semua anak laki-laki juga pernah ketindihan, ujar si Probo. Ika dan Ati punya cerita apa? Terang si Riko kepada Ika dan Ati. Ika dan Ati saling berpandangan, saling mencolek. Akhirnya dengan sisa-sisa keberaniannya Ati, dia menceritakan kisah yang Ati dan Ika alami selama hidup di rumah Bu Lurah. Aslinya aku yang pertama lihat. Awal mulanya pas aku sama Wulan mau mandi, Wulan kan duluan. Aku nunggu di luar pintu. Lah, waktu aku tunggu, tiba-tiba kok merinding. Tak ada angin, tapi pohon bambunya goyang-goyang. Tak liatin, tiba-tiba ada mata merah menyala. Badannya gede, tingginya sepohon bambu. Aku takut, pintu kamar mandi aku gedor-gedor. Wulan keluar terus langsung kutarik masuk rumah. Aku nangis ketakutan. Tapi waktu itu aku ndak berani bilang. Aku nggak mau teman-teman yang lain takut. Lah kok Ika juga ngelihat. Bedanya ia lihat seusai sholat. Aku sudah izin balik ke kamar. Ternyata waktu dia mau balik ke kamar, Ika melihat sosok itu. Ati melihat Ika, matanya berkaca-kaca. Dia pun merangkulnya. Rupanya bayang-bayang makhluk itu masih menghantui benaknya. Ya sudah, ayo saling jaga. Kita doa sebanyak-banyaknya. Sebentar lagi mau selesai. Jangan sampai Bu Lurah, Mbok Yem dan warga desa tahu, tutur si Probo. Ya sama Wulan gimana? Sahut si Riko. Dik, bisa kan ngawasi dua anak itu? Tambah si Dayat. Iya, aku usahakan. Semoga tidak ada apa-apa, balas si Ati. Setelah selesai merapatkan ini semua, berbicara ini itu, mereka akhirnya melakukan doa bersama. Berharap keadaan tidak bertambah buruk. Mereka membubarkan diri. Ati dan Ika kembali ke kamar, dan entah kenapa Ika sekarang ingin tidur berdua dengan si Ati. Dan Ati pun tidak keberatan. Kemudian nampak Wulan dan Dian datang. Mereka tidak bicara. Rapikan kamar, kemudian tertidur pulas. Seperti tidak terjadi apa-apa. KKN mau masuk minggu ketiga. Semenjak pertemuan itu, setiap hari, anak-anak mahasiswa ini lalui dengan saling menguatkan. Bahkan menurut penuturan Probo, makhluk itu sudah berani masuk ke kamar cowok. Hal itu terjadi saat ia terbangun dan tiba-tiba mencium aroma seperti singkong dibakar. Lantas Probo pun melihat makhluk itu berada di pojok kamar dekat pintu. Ia diam, berdiri, seakan mengawasi. Probo yang mungkin dengan kesadaran yang belum lengkap, seketika langsung menyembunyikan kepalanya di dalam selimut. Sampai ia pun tertidur dalam bayang-bayang makhluk tersebut. Untungnya Ati dan Ika setelah kejadian tempo hari belum pernah lihat penampakan makhluk itu lagi. Tetapi sehabis azan subuh,
Setiap hari, Ati mendengar seperti ada orang yang menyapu halaman belakang. Namun, karena sudah masuk pagi, Ati pikir itu adalah Mbok Yem yang sedang melakukannya. Sebenarnya, sedikit ada rasa bimbang untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi kalau bukan untuk mengambil air wudhu pun harus pergi ke kamar mandi, yang mana lokasinya berada di halaman belakang. Mau tidak mau, demi menjaga diri, Ati terpaksa melawan rasa takutnya. Dan seperti yang sudah diduga, bahwa tidak ada orang pun di halaman belakang. Belum lagi suara decitan bambu yang tergesek oleh hembusan angin. Tanpa melihat sekeliling, Ati laksanakan wudhu dan segera bergegas kembali masuk ke rumah. Puncak kejadian KKN mereka adalah ketika Wulan dan dia ingin sekali kembali ke kos-kosannya di daerah kota. Waktu itu hari sudah akan surut. Mereka semua mencegah Wulan dan dia berangkat karena tak baik bila mereka keluar malam hari. Dan itu juga bertentangan dengan aturan desa. Namun mereka berdua tetap kekeh. Mereka bilang bahwa ada barang yang harus diambil dan mereka berkata akan berangkat bersama teman satu kelasnya yang sedang KKN di desa sebelah. Sudah, nggak apa-apa, aku balik kok, doakan saja, tutur si Wulan. Sudah izin ke Bu Lurah, sahut si Riko. Ya sudahlah, ujar si dia lagi. Karena memang tidak mau ada perdebatan, akhirnya mereka berdua berangkat meninggalkan desa pada pukul 5 sore. Sebuah keputusan yang akan mereka sesali. Sehabis makan malam, seperti biasa mereka semua berkumpul di teras rumah. Laporan program kerja sebetulnya sudah hampir selesai. Tinggal upload di jurnal dan kirim email kepada dosen pembimbing. Sementara Bu Lurah belum juga keluar dari kamarnya. Ati ingat betul, saat itu masih jam 8 malam. Hening sekali, bahkan tidak ada suara binatang malam. Angin pun seakan berhenti bertiup. Tiba-tiba suasana menjadi tidak enak, mencekam. Bau aroma dupa dari bangunan mirip pura menambah kengerian malam itu. Ditambah Probo mengatakan bau yang ia sendiri tidak asing. Ia mencium bau singkong bakar. Bu Lurah dan Mbok Yem sama-sama tidak menunjukkan batang hidungnya. Karena situasi semakin tidak terkendali dan pikiran anak-anak mahasiswa ini memikirkan macam-macam, mereka pun membubarkan diri. Di dalam kamar, Ati menyuruh Ika untuk lebih banyak berdoa. Karena firasat Ati malam ini sungguh tidak enak. Ketika Ati dan Ika hendak merebahkan diri, tiba-tiba terdengar suara anak-anak cowok naik semua ke kamar atas. Fajar mengaku mendapati sebuah telepon dari salah satu temannya yang ikut Wulan dan dia menuju kota. Dia mengatakan bahwa Wulan dan dia kecelakaan dalam perjalanan. Wulan meninggal di tempat, sementara dia masih tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Sontak Ati dan Ika menangis sejadi-jadinya. Mereka seperti tak tahu harus berbuat apa. Sampai-sampai Probo dan Riko berkata akan menuju rumah sakit malam itu. Tentu saja anak-anak yang lain melarangnya. Tapi tekad bulat Probo tak dapat dicegah. Mereka semua turun dan akan menemui Bu Lurah. Dan beliau sepertinya baru selesai melaksanakan ibadah. Anak-anak mahasiswa ini menjelaskan peristiwa yang menimpa dia dan Wulan. Apa yang terjadi dengan Bu Lurah? Dan yang lebih mengherankan adalah ekspresinya Bu Lurah. Bu Lurah hanya mendengarkan dengan ekspresi yang cukup tenang, bahkan sangat tenang, seperti tanpa beban. Mengingat beliau adalah orang tua asuh di sini. Dan saat Probo dan Riko hendak meminta izin untuk berangkat ke rumah sakit, beliau berkata, "Sudah, besok pagi saja ya nak. Tidak usah nambah-nambahin masalah. Ikhlaskan saja temanmu. Tidak baik keluar desa malam-malam. Nurut sama ibu." Merasa terlalu pasrah akan keadaan, Probo dan Bu Lurah sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit. Namun keputusan tetap berada di tangan Bu Lurah. Anak-anak mahasiswa yang sama-sama bingung hanya saling diam dan tidak mampu berbuat banyak. Mau tidak mau, mereka harus mengikuti aturan Bu Lurah. "Sekarang lebih baik kembali ke kamar semua. Istirahat. Lebih baik temannya didoakan," tegas Bu Lurah sambil jalan kembali menuju kamarnya. Akhirnya anak-anak mahasiswa ini pun semuanya kembali ke kamar masing-masing. Mereka terdiam, bingung harus berbuat apa. Sementara Ika terlihat menangis. Ati mencoba menguatkan meski dia juga merasa kehilangan. Tidak disangka,
KKN yang tadinya berjalan lancar berubah menjadi seperti ini. Pagi-pagi sekali ada utusan dari kampus datang ke rumah Bu Lurah. Dosen tersebut, sebut saja namanya Pak Agung, meminta anak-anak mahasiswa yang berada di desa ini diminta untuk kembali pulang ke kampus. Bu Lurah seperti biasa dengan tenang menyambut dan memaklumi keadaan setelah kejadian kemarin. Mereka pun berkemas. Barang-barang dia dan Wulan yang tertinggal di kamar juga Atik yang rapikan dan akan mereka bawa pulang. Mereka mengucapkan terima kasih pada Mbok Yem dan Bu Lurah karena sudah menjadi orang asuh selama mereka KKN di sini. Dan ketika anak-anak mahasiswa ini berpamitan, Bu Lurah berkata, "Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Ada yang baik, ada yang jelek. Semua manusia pasti juga bakal mati. Cuma saya ingatkan bahwa lain kali yang lebih hati-hati ya Mas ya Mbak. Soalnya semua tempat memiliki aturannya sendiri-sendiri." Singkat cerita mereka pun berangkat pulang. Tidak ada kesan-kesan yang sangat berarti di sini. Bahkan dengan penduduk desa sekalipun, semuanya seperti sirup di tangan Bu Lurah. Sesampainya di kampus, mereka ingin langsung pergi ke rumah sakit. Tapi ternyata mereka mendapatkan kabar bahwa jenazah Wulan sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan dimakamkan di desa kelahirannya. Sementara dia dibawa pulang ke rumah sakit tempat orang tuanya tinggal di sebuah kabupaten. 1 bulan semenjak kejadian itu, dia sudah diizinkan pulang. Dan 2 minggu berselang ia sudah kembali duduk di bangku kuliah. Dia menceritakan bahwa waktu itu dia di posisi belakang alias dibonceng oleh Wulan. Kecepatan motor pun sedang, tidak cepat dan tidak terlalu pelan. Sampai di jalan perbatasan kota yang agak kurang penerangan, tiba-tiba motor yang ditumpanginya oleng. Mereka berdua pun terjatuh. Saat itu pula dia hilang kesadarannya. Dan waktu dia bangun di rumah sakit, dia dikasih tahu kalau Wulan meninggal saat kecelakaan. Sontak tangisnya pecah. Probo pun bertanya, apa mereka berdua melakukan hal aneh di rumahnya Bu Lurah? Seingat dia tidak melakukan hal yang aneh. Dan memang akhir-akhir itu Bu Lurah sering memberi mereka barang dan uang. Dia merasa itu mungkin ucapan terima kasih setelah membantu beliau. KKN di kampus mereka akhirnya selesai. Dan mereka kembali melanjutkan perkuliahan di jurusannya masing-masing. Saat jam istirahat, semua teman-teman berkumpul menceritakan kesan-kesannya saat mengabdi di desa selama 21 hari lamanya. Tak terkecuali kisahnya si Ati ini. Saat Ati bercerita, banyak teman-temannya mendengar dengan wajah dan ekspresi ngeri. Sampai salah satu temannya Ati, sebut saja namanya Dio, mengatakan bahwa desa tempat KKN-nya Ati itu dijuluki dengan desa Buto Ijo. Dio yang sempat KKN, desanya yang masih satu kecamatan dengan si Ati, menceritakan bahwa saat ia sedang ramah tamah dengan penduduk desa, ia membeberkan nama teman-temannya yang sedang KKN di sekitar kecamatan. Kemudian setengah ngeri ada bapak-bapak yang nimbrung dan berkata, "Wah, beneran ada yang KKN di situ. Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Angker soalnya di situ. Kalau orang sini menamainya dengan nama Desa Buto Ijo. Gak bakal ada orang yang berani ke sana kalau memang tidak dalam keadaan sangat terpaksa. Itu pun kalau ke sana harus waktu pagi sampai sore. Karena kalau malam selalu ada kejadian yang bikin apes." "Iya, ada pernah kejadian soalnya," kata warga yang lain. "Pak Gito selaku kepala dusun menemui Bu Lurah. Orangnya berangkat terlalu sore sehingga pulang dari sana kemalaman. Waktu di perjalanan tidak apa-apa. Tapi waktu sudah sampai rumah, anaknya yang kecil bilang kalau ada Buto di belakang bapaknya. Ya, takut ada apa-apa, Pak Gito langsung menuju ke rumah Mbah Yai. Pak Kiai bilang kalau Pak Gito harus menginap di rumahnya. Soalnya Buto tersebut bakal hilang dengan sendirinya waktu matahari sudah terbit. Dan alhamdulillah Pak Gito bisa pulang dengan selamat esok paginya." Si Ati yang mendengar cerita dari Dio pun ikut bergidik ngeri. Namun ada perasaan syukur yang teramat banyak. Karena dia sendiri masih dikasih rahmat oleh Tuhan karena bisa keluar dari desa tersebut dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Sampai saat ini, desa tersebut masih ada keberadaannya. Namun apakah keadaan desa sama seperti kisahnya waktu KKN dulu? Sebagai narasumber, Ati juga sama-sama tidak tahu. Kadang walaupun kita sudah menjaga etika dan perbuatan baik,
kita masih bisa menjadi sasaran orang-orang yang memiliki rencana jahat. Terlepas dari ada atau tidak sangkut pautnya antara Wulan dan desa itu, Ati tidak mengerti. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Demikianlah sedikit cerita dari si Ati tentang pengalamannya KKN di suatu desa yang mendapat julukan Desa Buto Ijo. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Selesai.